Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan penyaluran bansos. Bagi teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama. Ini juga penting banget untuk saya sampaikan mengenai update pencairan berdasarkan bank penyalur ya, per tanggal 7 Februari 2026. Jadi ini yang terbaru ya. Hingga tanggal 7 Februari 2026, beberapa bank penyalur sudah mulai mencairkan saldo bantuan secara bertahap. Ini yang pertama dari Bank BSI, ini dari Aceh ya. Bank BSI di Aceh itu memang agak sedikit lebih cepat pencairannya. Merupakan bank pertama yang terpantau sudah mencairkan bantuan sejak 6 Februari 2026 ya. Jadi silakan buat teman-teman yang berasal dari Aceh, silakan dicek apakah yang punya Bank BSI itu sudah ada saldo yang masuk atau belum, baik PKH maupun BPNT-nya. Karena dari informasi yang saya dapatkan itu untuk Bank BSI di Aceh itu sudah ada yang cair ya, sudah ada yang cair. Jadi silakan saja dicek, siapa tahu sudah ada saldonya, dan silakan melakukan pencairan. Terus yang kedua disusul sama Bank BRI ya, sudah mulai mencairkan saldo PKH dan BPNT tahap 1 sejak malam tanggal 6 Februari 2026 ya. Jadi malamnya itu juga untuk Bank BRI untuk tanggal 6 sudah mencairkan untuk BPNT maupun PKH tahap 1 ya. Jadi silakan buat teman-teman yang KKS Bank BRI ya, silakan dicek apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum, karena di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda. Ada yang mungkin sedikit lebih cepat, ada juga yang sedikit lebih lambat ya. Ini tergantung apakah masih dapat bansos atau tidak. Karena banyak juga mungkin KPM yang merasa tahap kemarin itu masih dapat, tetapi sekarang itu sudah tidak dapat, itu juga bisa ya. Karena ada pembaruan resil. Jadi ya silakan tanyakan juga sama pendamping ya, apakah masih terdaftar atau tidak, apakah perlu melakukan pembaruan data atau tidak. Karena kalau datanya sudah tidak aktif ya, data yang lama, itu ada kemungkinan besar ya bansosnya tidak cair ya, kalau sekarang itu ada pembaruan resil dan terkena dampaknya ya. Terus yang ketiga ya, ini yang ketiga ada Bank Mandiri, terpantau mulai mencairkan saldo pada dini hari tanggal 7 Februari 2026. Jadi buat teman-teman yang sekarang KKS-nya, kartu KKS-nya itu dari bank penyalur Bank Mandiri, silakan dicek apakah sudah ada saldo yang masuk. Dan di setiap tempat itu berbeda-beda ya. Mungkin di daerah saya, di daerah Jawa Tengah bagian selatanan ya, daerah Cilacapan, itu mungkin ada juga yang sudah masuk, mungkin ada juga yang belum. Itu tergantung ya, karena ini tergantung kesiapan data dari pemerintah ya. Hal ini terlihat dari update saldo di aplikasi Livin by Mandiri milik beberapa KPM. Jadi pas dicek ya, itu ternyata sudah ada saldo yang masuk, itu juga ada ya untuk Bank Mandiri. Jadi saran saya buat teman-teman, silakan dicek saja ya melalui aplikasi Livin ya, Livin Mandiri itu juga bisa ya. Jadi tidak perlu repot-repot ngecek ke agen atau ngecek ke ATM ya, itu tidak perlu lah. Terus ini juga ada update mengenai Bank BNI ya. Hingga saat video ini dibuat ya, ini untuk sekarang ini, belum ada laporan pencairan. Ini khusus untuk Bank BNI saja. KPM pemegang kartu KKS BNI diminta untuk bersabar dan tidak perlu mengecek ATM secara berulang dulu ya. Jadi tidak perlu ngecek untuk KPM yang KKS-nya itu dari bank penyalur BNI ya. Karena untuk sekarang ini belum ada informasi resmi mengenai penyalurannya ya. Jadi kita tunggu saja dan tidak perlu marah-marah ya, karena ini memang masih dalam tahap penyaluran dan di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda. Terus informasi yang kedua ini mengenai cara mengecek bantuan, ini juga penting untuk saya sampaikan. Mungkin ada juga yang baru dapat bansos ya. Kemarin kan itu ada pembaruan yang baru terdaftar sebagai penerima bansos ya. Nah, ini untuk cara yang pertama ya, ini ada dua cara. Yang pertama ini secara mandiri, ini jauh lebih mudah ya. Bagi KPM yang memiliki layanan mobile banking, pengecekan cukup dilakukan melalui HP. Jadi setiap hari ngecek pun itu tidak jadi masalah ya. Karena ini cukup memudahkan. Jadi silakan saja bikin mobile banking ya. Maksudnya menyesuaikan dengan bank penyalurnya. Kalau BRI ya dari BRI, kalau Mandiri dari Mandiri ya. Itu juga ada aplikasinya di Play Store ya. Bagi yang tidak memiliki, bisa mengecek di mesin ATM atau agen bank terdekat secara berkala. Disarankan itu 3
sampai 5 hari sekali saja. Tidak usah terlalu sering ya, nggak usah setiap hari ngecek ya. Itu dibatasi lah. Kalau sekarang udah ngecek ya, besok nggak usah ngecek ya. Dibikin renggang saja ya. Lebih amannya sih 1 minggu sekali saja ya. Terus yang kedua ini lebih mudah ya. Yang kedua ini lebih mudah melalui pendamping. KPM dapat menanyakan status bantuan apakah sudah SI ya atau standing instruction kepada pendamping sosial PKH atau operator SIKNJ di desa masing-masing. Tanya dulu apakah masih terdaftar ya, statusnya sudah SI atau SPM atau baru ini masih verifikasi atau sebagainya ya. Jadi tanyakan dulu karena ada juga mungkin yang statusnya di-exclude tetapi nggak tahu ya. Jadi dari lama berharap banget bisa dapat bansos, tetapi pas dicek di SIKNJ statusnya sudah di-exclude dan desilnya naik, itu juga bisa ya. Jadi silakan saja tanya ke pendamping, itu juga mudah ya. Apakah di SIKNJ sudah SI atau belum? Karena kalau belum SI ya kemungkinan masih belum cair ya, masih belum cair. Kalau sudah SI lah baru bisa dicek, mungkin 3 hari sekali lah atau seminggu sekali itu tidak masalah. Jadi seperti itu ya. Terus ini yang ketiga ya, pentingnya segera mencairkan bantuan. Ini juga perlu saya sampaikan. Diingatkan untuk segera mengambil bantuan jika saldo sudah masuk. Batas waktu pencairan adalah 30 hari sejak saldo masuk rekening. Jadi batas waktunya itu 1 bulan ya. 1 bulan. Itu harus segera dicairkan. Jika tidak dicairkan dalam jangka waktu tersebut, dana berisiko hangus atau dikembalikan ke kas negara. Karena dianggap KPM tersebut itu tidak membutuhkan bansos ya. Karena mungkin ada juga yang molor ya. Molor bansosnya itu masih belum cair juga sampai sekarang ya. Itu pas dicek ternyata sudah ada saldo yang masuk ya, itu juga bisa ya. Karena dari pendamping sendiri itu tidak tidak punya informasi resmi kapan bansos itu dicairkan. Tetapi kalau dicek statusnya sudah SI di SIKNJ, itu ada kemungkinan besar ya tidak lama lagi bansosnya cair ya. Jadi pendamping itu ya hanya sebatas itu saja ya. Pendamping juga menyarankan untuk KPM sering-sering ngecek, terutama melalui mobile banking. Itu lebih mudah dibandingkan harus pergi ke agen ya, agen atau ATM ya, itu tidak perlu lah ya. Nah, terus mekanisme kuota dan graduasi mandiri ya. Bantuan sosial berbasis kuota per desa atau kelurahan bagi KPM yang sudah mampu secara ekonomi atau telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun, disarankan melakukan graduasi mandiri ya, mengundurkan diri. Buat teman-teman yang belum tahu graduasi mandiri itu apa sih ya kan? Nah, jadi graduasi mandiri itu mengundurkan diri dari yang tadinya menerima bansos, terus mengundurkan diri ya, supaya tidak menerima bansos lagi ya. Agar kuota tersebut dapat diberikan kepada warga lain yang lebih membutuhkan di desil 1 sampai desil 4. Contohnya kalau ada orang yang miskin, lansia, yatim piatu ya, yang masih pengangguran, susah cari makan, berpenghasilan rendah, disabilitas ya, dan sebagainya ya. Itu mereka juga jauh lebih layak ya untuk mendapatkan bansos tersebut. Karena kuotanya dari pemerintah sendiri, dari pusat itu memang terbatas ya. Contohnya kalau di desa A ya, saya menyebutnya desa A, ada 12 keluarga miskin lah ya, 12 keluarga miskin yang seharusnya terdaftar. Tetapi kuotanya cuma 10, berarti di desa tersebut itu ada 2 KPM yang tidak mendapatkan bansos. Tetapi kalau ada yang melakukan graduasi, nah itu otomatis bansosnya akan bergilir lah ke KPM yang layak, tetapi di tahap-tahap sebelumnya itu belum pernah mendapatkan bansos ya. Jadi seperti itu ya. Ini juga penting untuk saya sampaikan mengenai graduasi ya, baik mandiri maupun graduasi by sistem. Jadi yang sudah pernah dapat selama 5 tahun itu otomatis akan berhenti karena sama sistem itu terdeteksi sudah mencapai batas waktu tertentu ya. Jadi seperti itu. Terus informasi mengenai KIS ya, PBIJK, Kartu Indonesia Sehat ya. Mulai tahun 2026 pemerintah memperketat kriteria penerima baru KIS PBI gratis ya. Ini pemerintah untuk sekarang ini memang melakukan pengetatan ya supaya bansosnya itu bisa tepat sasaran. Jadi ini kan program ya, jadi wajar saja kalau penerapannya itu berjalan secara bertahap ya. Ya kita doakan saja semoga di kemudian hari programnya itu bisa sukses ya, karena sekarang ini masih berjalan ya. Hanya diperuntukkan bagi warga di desil 1 hingga desil 5 untuk yang mendapat KIS ya. Jadi untuk yang sekarang berada di desil 6 sampai 10 ada kemungkinan tidak tercover oleh bansos KIS. Jadi untuk KPM yang berada di desil 1 sampai 5 itu masih aman karena pemerintah itu
memprioritaskan atau mengutamakan KPM yang berada di desil tersebut ya, antara desil 1 sampai desil 5. Warga yang berada di desil 6 hingga 10 akan dinonaktifkan. Terdapat sekitar 10,5 juta penerima yang terdampak. Ini kan luar biasa ya. Kalau pemerintah tidak sesegera mungkin mengeksekusi, ini ada kemungkinan besar ya ada sekitar 10,5 juta ya. Itu yang berada di desil 6 atau sampai 10 ya. Mereka masih mendapatkan bansos tersebut. Dan itu iya, merugikan banyak KPM yang berada di desil 1 sampai desil 5 ya. Karena banyak juga mungkin dari mereka yang belum tercover sama KIS PBI ya. Jadi seperti itu. Jika terjadi kesalahan data, warga tidak mampu tapi masuk desil 6 sampai 10, ini perhatikan, reaktivasi bisa dilakukan melalui laporan ke aparat desa untuk diusulkan kembali lewat operator SIG-NG. Jadi buat para KPM yang merasa masih kurang mampu tetapi desilnya naik, itu disarankan untuk melapor ke kantor desa ya, ke petugas yang ada di sana ya, supaya nanti diurusin. Karena mungkin banyak juga yang masih layak untuk dibantu sebenarnya, tapi tiba-tiba pas dicek di SIG-NG, desilnya naik ya, itu juga bisa ya. Jadi ya silakan laporan kalau memang masih merasa membutuhkan bansos tersebut ya, atau bisa dibilang ya masih kurang mampu lah ya. Jadi seperti itu. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Saya tidak mengurangi maupun menambah informasi ya. Jadi untuk update pencairannya juga sudah saya sampaikan ya, mengenai Bank BSI, Bank Mandiri, ya, Bank BRI, Bank BNI, ini sudah ada update-nya dan sudah saya sampaikan. Terus mengenai cara pengecekan juga sudah saya sampaikan. Terus pentingnya mencairkan bantuan, ya, ini juga sudah saya sampaikan juga. Terus mekanisme kuota graduasi mandiri dan informasi KIS PBIJK juga sudah saya sampaikan semua. Sekian informasi dari saya. Bila ada kesalahan saya meminta maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.